warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Khalifah dengan NIM 2012140154. Di sini saya akan menjelaskan hukum pernikahan. Langsung saja. Pernikahan merupakan sunnatullah yang berlaku bagi seluruh makhluk hidup sebagai cara untuk berkembang biak dan melestarikan kehidupan. Dalam bahasa Arab, nikah berarti berkumpul atau bersetubuh, sedangkan menurut istilah fikih, nikah adalah akad yang memberikan kebolehan hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan lafaz tertentu seperti nikah atau tazwij. Para ulama dari 4 mazhab memiliki definisi yang berbeda, namun pada dasarnya sama-sama menekankan bahwa pernikahan adalah akad yang menghalalkan hubungan suami istri dan bertujuan memperoleh ketentraman serta kebahagiaan dalam rumah tangga. Hukum Islam menjelaskan bahwa pernikahan merupakan akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizah sebagai bentuk ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, pernikahan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia, tetapi juga bertujuan membangun keluarga yang harmonis, menjaga keturunan, serta menciptakan kehidupan yang penuh kasih sayang dan tanggung jawab. Dasar hukum pernikahan terdapat 2, yaitu yang pertama dasar hukum Al-Quran, yang dimana terdapat di dalam Quran Surah An-Nur ayat 32, bahwasanya Allah memerintahkan umat Islam untuk menikahkan orang-orang yang masih sendirian serta hamba sahaya yang sudah layak nikah. Dan yang kedua yaitu dasar hukum hadis, di mana Rasulullah SAW menegaskan bahwa menikah adalah sunnahnya, sebagaimana hadis beliau yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Beliau menekankan bahwa setiap muslim yang membentuk keluarga harus memiliki kesadaran bahwa hal tersebut adalah bentuk ibadah dan bukti kecintaan dalam mengikuti ajaran Nabi. Selanjutnya yaitu hukum nikah. Hukum nikah dapat berubah sesuai kondisi dan situasi tertentu. Hukum nikah ada 5, yaitu yang pertama wajib. Apabila seseorang sudah mampu nikah, nafsunya mendesak dan takut terjerumus dalam perzinahan. Yang kedua yaitu sunnah. Apabila seseorang yang nafsunya telah mendesak dan mampu untuk menikah tetapi masih dapat menahan dirinya dari berbuat zina. Yang ketiga yaitu haram, apabila seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahirnya kepada istrinya serta nafsunya tidak mendesak. Yang keempat yaitu makruh, apabila seseorang yang hendak nikah lemah syahwatnya dan tidak mampu memberi belanja istrinya walaupun tidak merugikan istri. Yang kelima yaitu mubah, jika seseorang tidak terdesak oleh semua alasan yang diwajibkan dan diharamkan untuk menikah. Selanjutnya yaitu rukun dan syarat pernikahan. Rukun pernikahan yaitu yang pertama adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan. Yang kedua yaitu adanya wali dari pihak calon pengantin wanita. Yang ketiga yaitu adanya 2 orang saksi, dan yang terakhir sigat akad nikah atau ijab qabul. Selanjutnya syarat pernikahan yaitu yang pertama calon mempelai suami dan istri. Keduanya harus beragama Islam, identitasnya jelas laki-laki dan jelas perempuan, bukan unsta atau banci, serta jelas orangnya. Statusnya bukan mahram, tidak sedang ihram, dan atas kemauan sendiri atau tidak dipaksa. Syarat khusus calon suami yaitu tidak sedang memiliki 4 istri atau istri yang haram dimadu dan dengan calon istri. Syarat khusus istri yaitu tidak dalam masa iddah dan tidak bersuami. Yang kedua yaitu wali nikah. Wali nikah merupakan syarat mutlak bagi mempelai wanita. Berdasarkan hadis, tidak sah nikah tanpa wali. Syarat wali yaitu
laki-laki, muslim, balik, berakal sehat, tidak fasik atau adil, tidak dipaksa, dan tidak sedang ihram. Yang ketiga yaitu saksi nikah. Syaratnya jumlahnya minimal 2 orang laki-laki dengan syarat muslim, balik, berakal, melihat, mendengar, serta paham maksud dari akad nikah. Yang keempat yaitu sigat atau ijab dan qabul. Yang kelima yaitu mahar atau mas kawin. Tujuan dari pernikahan adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah sebagaimana digambarkan dalam Quran surah Ar-Rum ayat 21. Pernikahan bukan hanya sekedar dari pemenuhan naluri biologis, namun pernikahan bertujuan untuk menyempurnakan agama, mengikuti sunnah para nabi, menjaga moralitas masyarakat dari kerusakan, serta melahirkan keturunan yang soleh. Dengan menjalankan hak dan kewajiban secara tulus, pernikahan menjadi sarana untuk membangun pilar masyarakat Islami yang kuat dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, pernikahan dalam Islam merupakan ikatan suci yang bersifat dinamis dan mulia, berfungsi sebagai sarana ibadah untuk menaati perintah Allah serta mengikuti sunnah Rasulullah. Secara hukum, pernikahan tidak bersifat kaku, melainkan menyesuaikan kondisi setiap individu, di mana statusnya bisa berubah menjadi sunnah, wajib, hingga haram berdasarkan kesiapan fisik, mental, dan finansial seseorang. Keabsahan ikatan ini sangat bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat sah, mulai dari adanya mempelai, wali, saksi, hingga pengucapan ijab qabul dan pemberian mahar yang jelas. Pada intinya, tujuan utama dari pernikahan bukan sekedar pemenuhan kebutuhan biologis, melainkan untuk membangun fondasi keluarga yang didasari oleh nilai sakinah, mawaddah, dan warahmah. Melalui pernikahan yang sah, seorang muslim dapat menjaga kehormatan diri dari perbuatan maksiat, mempererat tali silaturahmi antar keluarga, serta mencetak generasi penerus yang berkualitas. Dengan demikian, keluarga yang dibentuk atas dasar kesadaran agama akan menjadi pilar utama dalam membangun masyarakat yang bermoral dan harmonis sesuai tuntunan syariat. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelum mengakhiri, saya ada sedikit pantun yaitu jalan-jalan ke kota Blitar, singgah sebentar membeli ketan. Terima kasih sudah mendengar. Semoga ilmu membawa manfaat ke depan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.